pasca atau pas hari H? Pas hari H. Jadi saya itu biasanya Sabrang kalau mau main itu H-1 mandinya, Mas. Nah, ini. Ya. Sebenarnya apa yang membuat pada akhirnya H-1 akhirnya Tak rupa di hari H. hari H mandinya? Hari Hari mandinya. Minggu? Ya. Konsekuensinya kalau di Pangeran Sabrang, Ini yang bikin menarik. Telat bayar tiket. ini memalukan. Nah ini, jawarannya malah telat bayar tiket gitu loh. Sebenarnya Jadi buat teman-teman kalau kepingin jawara harus telat bayar tiket. itu Secara sebenarnya persiapan saya sih nggak banyak persiapan, cuman kondisinya Pangeran Sabrang ini sudah mulai memasuki fase masa menjelang mabung. Ya, menjelang mabung. Artinya Ya, apa benar Ji? Sabrang itu ada 2 perawan. saya kemarin masih sempat bincang-bincang dengan beliau Haji Afef, pemilik Kuto yang pertama. Dalam kesempatan saat ini melalui podcastnya Mas Deniden, saya mengucapkan bela sungkawa serta berduka cita sedalam-dalamnya atas kepergian almarhum Haji Afef. Kemarin kita masih ngobrol di lapangan itu, bahkan sesi sebelum tiket utama kita banyak bersendaguro bersama. Ada rencana kita mau main nanti di acaranya SMM Yoga Arafat ya, tanggal 22 besok. Beberapa ada rencana kita tanggal 22 itu, termasuk beliau juga mau ngasih lihat saya nunjukin burungnya yang baru. Itu saya benar-benar dapat berita yang benar ini, ya kan? Sedikit nggak percaya juga ya. Saya berharap keluarga yang ditinggalkan diberikan ketabahan serta kesabaran agar mana bisa melalui cobaan dan musibah yang dilalui ini. Amin. Terima kasih banyak Ji, respon yang keren nih untuk kalau bisa dibilang saya pastikan beliau adalah orang yang baik. Orang baik. Ya. Stylenya aja udah kelihatan Ya, orang baik. orangnya humble luar biasa. Terus kemudian gampang berbincang, komunikasi sama orang, low profile. Salah satu tokoh Murai Batu yang luar biasa secara karakteristik. Dan viral setelah kemarin di SMM, jadi orang semua tahu. Mudah-mudahan dia diterima amal ibadahnya dan ditempatkan di sisi yang terbaik di sisi Allah. Teman-teman media, mana suaranya? Sabrang Haji Wiwit juara pertama. Kembali lagi di channelnya Deniden, channelnya para kicau mania Nusantara. Hari ini kita berada di kediaman salah satu jawara. Kalau buat kita dan informasi dari Umi kemarin, event Umi Kasum Cup ketiga dengan hadiah 1 unit mobil. Event pertama kali ada di Jakarta sepanjang tahun 2023 atau 2 tahun kemarin dah. Dan kali ini saya berada di kediaman Haji Wiwit, jawara tiket 11 juta dengan membawa 1 unit mobil Honda Brio bersama Murai Batu Pangeran Sabrang. Yang bikin keren itu sebenarnya gini Pak Haji. Ya. 2 mobil dibawa berturut-turut oleh Pangeran Sabrang. Sebenarnya kemarin tuh saya sempat waktu di lapangan saya sempat mendengar ini yang bikin menarik. Telat bayar tiket. Ini memalukan. Nah ini, jawarannya malah telat bayar tiket gitu loh. Sebenarnya Jadi buat teman-teman kalau kepingin jawara harus telat bayar tiket. itu sebenarnya Hamin berapa itu transfer pembayaran waktu itu Pak Haji? Kamis malam Jumat kali.
Jadi ya, kurang berapa hari ya? 3 ya. Ya kurang 3 hari kalau nggak salah itu. Dan itu udah diuber-uber sama Umi berapa lama atau berapa kali? Enggak juga diuber-uber. Yang jelas ada salah satu peserta juga berharap main juga di kelas 11 juta itu. Oh. Ada telepon-teleponan, ada chatting-chattingan sama saya, mau gantiin tiketnya. Oh, berarti sebelum ditanya sama Umi sempat nembusi Pak Haji Wiwit juga? Karena beliau juga nanya ke Umi, Mi mau main, nggak ada tiket lagi. Ini coba kamu konfirmasi sama Pak Haji Wiwit. Pak Haji Wiwit ini sampai hari ini belum apa Itu namanya? belum hari Kamis itu waktu dia. Hari Kamis kalau nggak salah Hari waktu itu Kamis terakhir ya. Nah, pertanyaannya, ini sebenarnya saya sempat mendengar juga antara ragu, lupa, dan nggak punya duit. Nah, yang saya pertanyakan dulu, ragu apa sih yang bikin ragu? Keraguan-raguannya sebenarnya karena saya lagi pas repot-repotnya banyak kerjaan. Oh, siap. Terus yang kedua, nggak bisa dipungkiri, Blok Barat ini adalah salah satu momok buat pemain-pemain murai batu, di mana berkecimpung banyak jagoan-jagoan yang ikut andil di dalamnya. Yang kedua, secara persiapan saya sih nggak banyak persiapan, cuman kondisinya Pangeran Sabrang ini sudah mulai memasuki fase masa menjelang mabung. Oh. Ya, menjelang mabung. Artinya, oh iya masuk akal juga ya kalau jenengan sedikit ada ragu ya, mungkin karena memang mau masuk masa mabung itu juga. Pernah ada satu pun terlintas di benak saya Sabrang bisa juara di Blok Barat. Ya juga sih masuk akal juga ya. Artinya kan memang secara persiapan ke Pangeran burung jagoannya yang mau disiapkan dilagakan ya. Ya. Ini mau masuk masa mabung, bisa jadi kan memang masa mabung itu kan masa-masa krusial kan Iya, sebenarnya untuk iya, murai batu kan. Iya. Itu termasuk jadi alasan. Dan apa yang membuat jenengan akhirnya ya wes transfer wes akhirnya budan rek, ini saya berangkat, apa yang bikin? Karena dipaksa untuk suruh jual tiketnya. Jadi Gara-gara tiket juga sebenarnya. Jadi daripada tiketnya dibeli orang, lebih baik saya aja yang main. Oh gitu. Tapi persiapan memang Pangeran Sabrang atau wis kalau nanti H-1 pakai si ini deh atau gimana sebenarnya? Ya ada beberapa memang gajuan saya selain Pangeran Sabrang yang memang juga bisa saya untuk memastikan bisa ikut di kelas 11 juta. Oke. Walaupun yang saat ini lagi performanya dan apalagi kemarin habis kita menang dari Ngawi ya kan, Bawa mobil terus juga. saya bawa mobil juga, saya coba-coba aja lah peruntungannya masih ada apa enggak. Oh gitu. Iya, Hokinya masih dikasih nggak sama di atas? Katanya gitu kemarin. Kalau enggak ngomong hoki itu ngomongan yang ngomong kosong. Gitu ya. Karena 24 burung peserta itu semua minta menang. Jamin pas iyalah. Dan 24 itu Mas Denny kan tahu sendiri secara berapa peserta-peserta itu bukan peserta yang bukan pemain-pemain murai yang blok papan atas lah. Benar. Daerah barat lagi. Yang bisa dibilang waktu itu ibarat kata saya main di kandangnya singa, murai batu. Nerakanya murai batu di sana. Murai batu di sana. Malah yang hadir nih dari Jawa Timur hanya beberapa nih teman-teman. Ya. Nggak tahu entah karena memang was-was juga karena di sana itu tempatnya murai batu yang jahat-jahat ya kalau bisa dibilang. Termasuk Haji Wiwit. Dan sebenarnya apa ya keraguan itu akhirnya hilang. Ya. Itu Hamin berapa Ji? Hamin 1. Hamin 1. Nah ini. Jadi burung berangkat aja dulu. Nanti tak cek di sana. Karena ada jagoan saya juga ada di Jakarta. Oh ada juga? Ada juga. Lah kok kebetulan jagoan yang tak persiapin, saya ikut kemarin itu bukan hanya di tiket 11 juta. Oke. Saya juga daftar di tiket 5 juta dan ada juga yang di tiket 2,2 juta. Nah, kalau yang 5 juta si Pangeran Sabrang juga dapat kan? Ya. Tapi itu yang sesi yang kedua pada waktu itu kita sudah mainin burung saya yang ada Yang di di Jakarta. Jakarta. Tiket 5.500.000 di kelas seduluran kalau nggak salah ya, atau tiket apa ya kemarin kelasnya, pokoknya sesi kedua. Dan kemudian setelah itu yang kedua main setelah habis istirahat di sesi yang ke-7. Tiket utama. Nah itu baru Sabrang yang main. Terus kemudian yang ketiga
kembali lagi burung saya yang ada di Jakarta, terus kemudian yang keempat Sabrang main lagi yang juara kelima. Juara 5, katanya Kak Sofi kemarin juara 5. Mas, bensin mobilnya udah bisa diisi Mas, pakai juara 5 katanya. Ongkos buat balik ya. Ui. Ongkos bensinnya udah kisi sama juara 5 katanya. Nah, ini Ji, H-1 keraguan udah hilang, ready lah gitu. Ya. Sabrang waktu itu berangkat hari apa Ji? Hari Jumat. Hari Jumat siang ya. Hari Jumat siang, nyampe Ya, sana sampai Sabtu sana ya? jam 12 malam. Jam 12 malam. Jam 12 malam dini hari. Kak Jiwi via pesawat nyampe di sana jam berapa? Saya Ji? berangkat Sabtu pagi. Sabtu pagi. Sampai sana saya siang, Sabtu siang. Oke. Saya begitu turun pesawat langsung ke loading tempat hotel di mana Sabrang nginap. Saya lihat kondisinya betul-betul luar biasa kemarin. Luar biasa. Ya. Ini. Apa yang menjadikan tanda biasanya secara ini kan yang bisa dilihat secara fisik ya? Ya. Apa yang buat jenengan awakmu ready le? Nah, itu. Jadi karena sudah saking seringnya kita main sama Sabrang, Oke, siap. baik itu persiapan sebelum menjelang hari untuk kita lomba sampai dengan H-1 tentunya Ya. saya ngelihat kondisi Sabrang itu tidak sebagus yang kemarin. Kelihatan banget dari responnya burung, terus kemudian secara fisik burung kelihatan siap dengan sayap yang mengapit gitu. Apa kalau istilah murah apa Burung siap tekap gitu ya kan. rapat apa istilahnya ya? Ya Bulu nyilang, menyilangkan gitu ya? sayapnya yang di belakang itu. Terus kemudian responnya begitu dengar ada suara jatuh gitu aja langsung respon dia. Gitu. Dan terbukti ya kemarin performa si Sabrang tiket 11 juta nggak mainnya rapi ya? Mainnya rapi ya kemarin ya. Rapi mainnya. Kalau dibandingkan waktu di Ngawi nih, kalau boleh bertanya. Aku senang main yang di kemarin di Mikasum. Di Umi Kasum tuh ya. Dan rasa bangganya juga keren ya. Jawa Barat. Ya satu-satunya mungkin dari Blok Timur yang bisa mewakili teman-teman di Blok Timur yang main di Blok Barat. Apalagi hampir 90-80% semua itu adalah pemain Blok Barat. Yang paling seru tuh Ji. Nih. Bleset kabeh tepaan. Bleset. Siapa? Ajuwin. Siapa? Sabrang. Mana sih? Jadi Dibilang biasa tapi hanya mutlak ya, hanya gitu iya, semua mutlak ya. lagi. Itu yang keren. Asli, intinya apa ya? Ya kejutan. Ya. Bener-bener jadi kejutan. Dibanding saya yang Ngawi luar biasa, rasanya kelihatan yang apalagi kan juara utama ya kan. Nah, ini. Juara utama rasanya melompat. Kemarin itu setengah nggak percaya gitu sebenarnya. Oh, menang ini. Menang. Langsung ekspresinya Jewit yang katanya teman-teman nggak kayak biasanya santai nih pakai angkat tangan dan gitu. Bener ya Ji? Ya, kemarin. Itu bisa dibilang meluap ya? Ya, pemilihan yang meluap lah. Pastinya ya. Secara keseluruhan kemarin Umi Kasum Cup 3 featuring SM, kalau SMM-nya buat jenengan udah biasa kali ya Ji? Ya, udah biasa ya. Secara keseluruhan kalau menurut jenengan seperti apa kemarin event? Termasuk tentang kejuarannya jenengan di Umi Kasum Cup 3. Gelaran yang sukses. Mungkin menurut informasi yang saya dapatkan baru kali ini ada gelaran Umi Kasum Cup ketiga yang hadiahnya mobil. Nggak ada orang nggak bangga kalau menang gitu ya, jadi pasti Gitu ya? bangga lah ya dimanapun tempatnya, apalagi ini salah satu event yang menurut saya seperti saya sampaikan tadi sukses dengan daftar juara yang seperti itu, pesertanya ya kan. Kita sebelumnya sudah di media dipublish peserta khusus tiket utama 11 juta. Harimau semua. Wah, ngeder juga ini ceritanya. Tapi bukan berarti semua peserta itu tidak bagus. Oke, siap. Semua peserta 24 itu saya yakinkan adalah burung-burung papan atas yang notabene punya pengalaman serta materi yang sangat-sangat luar biasa. Yang membedakan cuman hokinya saja. Dewi Fortuna saat ini lagi ada di Pangeran Sabrang. Dan kebetulan bekerja juga maksimal luar biasa untuk bisa menjadikan juara di Blok Barat ini betul-betul merupakan suatu kebanggaan
yang tak terhingga buat saya tentunya dari orang-orang Blok Timur yang notabene setiap kali kita kan SMM didatengin Blok Barat gitu, tumbang begitu. Namun yang meyakinkan saya adalah secara performa Pangeran Sabrang setelah kemarin keyakinan diri saya semakin bertambah. Karena juga didapuk juga sebagai juara di tiket utama, beda-beda sedikit, kemarin 15 juta yang ini 11 juta, Iya, benar. berangkat lah saya bilang gitu. Sekaligus ingin memperlihat bagaimana sebetulnya kita setting burung di saatnya panas yang luar biasa. Kemarin sampai 37-38 derajat loh. Nah, ini kita akan bergeser ke tentang bagaimana menyiasati ya. Ini kalau bisa dibilang burung ini tinggal di daerah yang dingin, Kota Malang, ya. Terus kalau mungkin main di Surabaya, ya at the time aja. Ya. Hampir sama kejadian ketika bergeser ke Jawa Barat, yang notabene, aduh, Ya. panasnya luar biasa. Berapa derajat kemarin? Hampir 36 ke atas sampai ke 37 kalau kemarin saya lihat di jam saya, nggak tahu benar atau enggak, cuman di sesi 1 2 kelihatan sekali. Banyak performa burung yang betul-betul menurun, bahkan kemarin waktu beberapa dinaikkan banyak yang mangap kan. Banyak yang mangap. Aduh, saya sudah pikir gini. Ini cuacanya ekstrim sekali. Benar. Sabrang itu saya sampaikan adalah burung yang doyan sama panas. Artinya baterainya dia itu adalah panas. Wah, berarti Namun urai batu cahaya matahari ya? Iya, solar cell. Tapi Sabrang setelah take over dan sekarang sudah sekali mabung di sini, dan ini mau yang kedua kali mabung, saya pastikan KTP-nya sudah KTP Malang dengan kita suhu yang luar biasa. Enggak begitu panas ya kalau di Malang itu. Iya, nggak begitu panas, memang dingin. Dingin ya kalau di Malang 28. Bukan nggak begitu panas, memang dingin. Secara gambling sih kemarin saya membuat suatu improve untuk membuat Sabrang itu bisa bertahan di cuaca yang panas sekali. Namun ada konsekuensi yang memang saya tahu, pastinya Sabrang nanti secara performa pasti akan sangat turun. Pasca atau pas hari ya? Pas hari H. Jadi saya itu biasanya Sabrang kalau mau main itu H-1 mandinya, Mas. Nah, ini. Ya. Sebenarnya apa yang membuat pada akhirnya H-1 akhirnya Tak rupa di hari H. hari H mandinya? Hari mandinya. Minggu? Ya. Konsekuensinya kalau di Pangeran Sabrang, setiap kali saya mandikan di hari H, secara performa dia akan turun drastis. Artinya pernah melakukan hari ini? Beberapa dan miss. Saya pernah melakukan itu dan miss. Bleset. Efeknya apa? Akhirnya performanya juga secara durasi juga tidak terpenuhi, bawa lagunya juga tidak bisa mengeluarkan panjang-panjang. Ya turun sekali, performanya turun sekali daripada yang kemarin. Improve ini dilakukan lagi nih? Tak lakukan lagi kemarin. Apa yang bikin dengan yakin ini bisa mengatasi performa Sabrang? Saya udah bilang sama Mas Joni, dan saya main di Blok Barat ini nothing tulus. Artinya kalau Mas Joni, waduh tiket 11 juta begitu beraninya membuat suatu. Makanya kemarin kan sempat jenengan ini kita hanya coba aja. Makanya saya juga iki tiket 11 loh, coba-coba. Ya Mas Jun ya? Kalau kita coba-coba tiket berapa sih Mas Jun? Paling 25 ya? 25.000 maksudnya. 50.000 mentok. Di aja 11 juta. Coba-coba. Tapi itu sudah pernah saya lakukan, dan saya tahu tiket untuk Sabrang kemarin di main yang pertama yang 11 juta. Saya pasti membayangkan nanti di season yang kedua setelah bertanding, dan itu terjadi kejadian. Makanya kemarin ya memang secara performa jauh lebih turun drastis daripada yang main yang pertama. Gitu. Jadi memang target saya kalau hilang 11 juta ini ya hilang. Iya juga ya. Ya, jadi saya artinya sesi berikutnya pun juga nggak bakalan bagus gitu. kemarin mainnya patah-patah Mas, yang season kedua bahkan secara durasi tidak terpenuhi, kita cuma dapat 2 poin saja. Bahkan kita juara 5 pun dapat dengan tus. Iya kan? Iya benar. Kemarin itu. Memang itu konsekuensi yang harus saya hadapin. Artinya saya pasti akan
powerful sekali di tiket yang main yang pertama, di tiket yang 11 juta, dengan konsekuensi nanti yang kedua pasti gagal. Gagal. Ya, seandainya itu gagal yang pertama, pasti keduanya pasti akan gagal. Gambling ya. Ya, gambling ya. 11 ke 55 ini ya pertaruhan juga. Ya, Cuma gini Pak pertaruhan. Ji. Mandi hari H. Ya, Jam berapa itu Pak Ji waktu itu? waktu itu jam 8 ya kita mandiin. Jam 8. Ya, 1 jam sebelum sesi dibuka. 1 jam sebelum sesi dibuka. Ya. Dilakukan di mana Pak Ji? Di lapangan lokasi, atau di lokasi? di lapangan? Ya. Mau Sabrang mandi di situ? Mandi di lapangan mau, cuman kita agak jauhan dengan kemarin. Saya ada di posisi kurang lebih hampir sekiloan dari lokasi, karena Taman Wiladiyatiga ini memang gede banget. Posisinya di dekatnya masjid yang di tengah. Katanya tempat tinggal atau stay-nya di Pangeran Sabrang di sekitar Sekitaran Wiladiyatiga. Wiladiyatiga, tapi yang agak kesanan lagi masih. Menjauh memang Ya, memang menjauh kemarin. Kenapa Pak Ji? Ya, supaya nggak kedengeran suaranya Murai. Gitu. Biar gak gembrong-gembrong katanya orang. Ya, Agak bocor. strateginya pemain Murai kan pasti gitu, akan Ya, jauh-jauh. jauh. Tapi Pak Ji bener-bener jauh banget soalnya. Ya, jauh banget. Saya kemarin untuk ngeloading Pangeran Sabrang butuh kendaraan juga. Nah itu. Ya. Harus bawa Ada pinjaman sih kemarin, ada 2 pinjem akhirnya. Nah, kebetulan teman juga banyak di Jakarta. artinya settingan burung ini kalau di lapangan satu memang menjauh, ini udah lumrah ya, menjauh dan mandi di tempat. Kalau untuk konsumsi ada yang di-improve juga atau Enggak ada. ada? Nggak ada. Nggak ada, tetap konsumsi. Sabrang ini minimalis sekali mas, cara perawatannya bahkan hariannya cukup dengan jangkrik 55. Nanti kalau mau main tinggal ditambah 2 atau 3 tergantung birahinya. Jauh sekali perawatan dari sebelum saya take off. Harian? Harian cuma 55 aja, nggak kena kerutu, nggak kena apapun, nggak mau Hongkong. Gitu ya? Iya, karena ada konsekuensi yang harus diambil kalau Sabrang ini emosinya sangat-sangat luar biasa. Seperti kita tahu sebelum-sebelumnya Sabrang ini suka nepo. Ya, suka turun ke bawah. Jadi secara emosi betul-betul kita jaga supaya tidak terlalu berlebihan. Artinya Sabrang ketika di tangan Pak Haji Wiwit, Ya, settingan udah berubah? berubah mas. Jenengan berubah? Ya, berubah. Nah ini kemarin saya sempat dapat bocoran. Ya. Sebenarnya kalau mau bicara tentang rawatan kan ada petugasnya nih, kalau istilahnya ada tim yang bertugas di situ. Cuma ketika saya tanya, jangan mas, Pak Haji Wiwit aja. Nah, jenengan siapa? Ya memang merawat, tapi saya di lapangan lah. Merawat di lapangan. Berarti harian siapa yang rawat? Haji Wiwit. Ada yang pegang. Lu setuju Wiwit? Haji Wiwit yang ngontrak, yang nentuin. Jadi saya pikir gini, jadi kalau untuk si Sabrang atau burung-burung yang lain ya, duit pelletnya mereka ini motornya gitu loh. Ya. Apa benar Ji? Sabrang itu ada 2 perawat untuk harian sama lomba. Ya, kalau dibilang 2 perawat sih enggak. Sebenarnya perawatnya cuma 1 yang ngasih makan. Oh iya, benar. Yang ngasih makan. Yang ngasih makan. Ya, walaupun tiap harinya saya kontrol memang kondisinya. Memang gitu. Sabrang ini hampir bisa dipastikan kembali lagi bisa secara performa dan setelah habis ngurak itu 3 bulan mas, dan nggak bisa dipakai main. Terus kemudian saya mengambil inisiatif untuk saya pegang sendiri. Gitu ya? Ya. Bahkan di rumah? Bahkan di rumah Pak Haji kan saya sih bekerja ya. Iya, tadi pagi aja ke sini jam 7 udah berangkat kok. Ngerawat burungnya kan biasanya kan sampai jam 10 kan biasanya ngerawat burung kan. Tapi apa yang jenengan lakukan, maksudnya gimana sih cara memanage ke tim jenengan yang ada di rumah bahkan di lapangan? Nah, saya kalau pulang saya langsung bukan ngeliatin anak istri saya. Yang tak lihat Sabrang duluan. Itu saya. Gitu ya. Ya, makanya seolah-olah Sabrang ini sama saya chemistry-nya sudah dapat. Secara karakternya mungkin secara garis besar saya sudah hampir bisa pastikan bagaimana karakternya si Sabrang. Kalau hari itu setelah saya lihat, walaupun saya setelah habis pulang kerja saya lihat kondisinya ada birahi, saya pastikan besok saya kabari sama yang ngerawatin Sabrang, yang ngasih makan Sabrang untuk jangan dijemur atau mandikan. Gitu ya. Jadi kontrolnya memang dari saya semua. Kemarin saya lihat furnya warna hijau, pakai apa Pak Haji? Sirpi. Ini
Ini kata orang nih ada yang fur itu juga menentukan. Oh gitu ya. Menentukan. Saya nggak ngerubah kalau furnya dari awal. Oh, memang dari awal. Ya dari awal memang dari pemilik yang lama pun sudah sirbi. Jadi nggak ada, ya nggak pernah dirubah ya, nggak ada problem berarti ya. Menurut saya sih kalau fur itu secara komposisinya masih di batasan menengah lah kalau Menengah, sirbi ya. ya. Benar memang di atasnya top song gitu, tapi sirbi menengah, belum yang kelas-kelas protein tinggi sekali. Jadi ngapain saya rubah gitu menurut Iya, saya. benar, gitu. benar. Nah, kalau untuk merawat si Sabrang dan merubah settingan seperti itu, pernah ada problem nggak sih, Pak Haji? Sering. Salah satunya apa aja, Pak Haji? Ya, yang paling krusial aja deh, yang paling menyebalkan mungkin. Sabrang ini sok-sok terakhir itu suka birahi banget mas. Jadi kadang-kadang kalau kita memanya secara perawatan ataupun pola untuk jemurnya, jemur ini benar-benar kita batasin. Berapa lama? Paling lama mungkin di sekitar 1 jam, 1,5 jam. Itu paling lama. Kalau udah agak kelebihan sedikit pasti dia akan bawa birahi. Kalau sudah birahi dia ngembung, yang dimana kalau dideketin orang langsung bunyi sampai gitu. Sama gedut-gedutin gitu. Sama mekar gitu kan. Nah, terus cara ngatasinya gimana tuh, Pak Haji? Ya, Akhirnya ya untuk bisa distabilin kan istilahnya. besoknya pasti nggak saya jemur. Enggak saja. Saya cuma mandiin angin-angin gitu aja. Ya. Tapi kalau sebenarnya hariannya mandinya si Sabrang itu 2 hari sekali. 2 hari sekali. Ya, Pagi, sore? Kalau Sabrang mandinya setelah dijemur. Pagi berarti ya, setelah jemur. Pagi setelah jemur jam 9-an. Oke. Artinya sekarang si Sabrang sudah bisa ditangani tentang birahinya. Bisa saya kontrol. Bisa dikontrol ya. Oke. Nah, Pak Haji, terakhir. Teman-teman ini kan yang ngerawat si Sabrang kan bisa dibilang kudu paham juga sebenarnya. Iya, haruslah. Report nggak sih sebenarnya mereka, misalkan ketika harian kan jenengan masih di kantor nih. Ya, Pak Haji, ini kondisi gini, itu report nggak? Atau nunggu jenengan supaya melihat sendiri? Gimana? dengan begitu saya berharap yang ngerawatin si Sabrang walaupun itu hariannya walaupun saat finishing pada saat di lomba untuk benar-benar bisa mengerti apa yang saya lakukan juga. Saya beberapa juga di miss di dalam Sabrang nurunin itu, kamu pasti giniin ya, kamu pasti, dan itu benar semua. Ketahuan sama saya. Oh, kamu semprotin ya, saya bilang gitu. Produknya kamu basahin ya, kenapa kok dia mekar begitu dan sebagainya. Itu ketahuan sama saya. Ya sekali 2 kali, dan pastinya teman-teman perawat itu kan juga berproses. Iya. Karena tidak ada yang dari kita ini yang bisa bahasa burung kan. Bener. Ya artinya kalau nggak salah nggak bisa bener gitu ya. Dari salah dulu. Dari suatu pengalaman, akhirnya secara garis besar baik yang ngerawat harian maupun yang ngerawat di lapangan itu hampir bisa memastikan sama seperti yang saya pahamkan kepada mereka bagaimana caranya merawat Sabrang, mulai dari harian sampai dengan di lombanya. Intinya walaupun di lomba tetap di posisi Saya kontrol penuh. Saya pasti telepon-teleponan, bahkan kemarin saya sesi mau naik sesi ke-7 saya ngilang 2 kelas itu, memang saya ngilang untuk betul-betul memastikan Sabrang, karena taruhannya ini adalah jadi bener kalau mamanya mau dimandiin pada hari H bisa jadi salah total kan begitu. Jadi saya pastikan kemarin untuk 2 sesi itu untuk memastikan Sabrang betul-betul kondisinya masih, performnya masih bagus. Iya. Dan info terakhir, ini Sabrang menjelang masa mabung. Ya. Berapa lama lagi kira-kira masuk masa mabung? Mudah-mudahan tanggal 22 ini masih bisa ikut berpartisipasi. Kalau memang ternyata enggak, saya siapkan gajuan saya yang lain. Sekedar informasi dan pengingat buat reminder buat saya sendiri, memang Umikasum Cup ini salah satu ajang untuk memperlihatkan secara penampilan Sabrang pada saat fase sebelum mabung. Jadi jadi punya ini ya. Jenengan punya Maka itu saya tadi rekod ya. Makanya itu tadi saya sampaikan kalau ini memang saya pesimis sekali lomba di Umikasum ini. Karena
kondisi Sabrang juga seperti itu dan sebagainya. Jadi saya ya try and error aja, coba aja, main aja lah sudah, karena sudah terlanjur daftar juga kan. Siap. Ya. Oke Pak Haji, terima kasih banyak Pak Haji ya, Makasih sudah ya, Mas. bisa dikasih waktu buat ngobrol dengan jenengan yang sampai saat ini juga sempat bikin apa ya, daerah Jawa Barat Ya. surprise juga gitu loh. Satu mungkin yang menjadikan penyemangat buat kita semua, Ya. siapapun, bukan Pangeran Sabrang, bukan burung-burung top lainnya di kelas barat, jangan patah semangat. Siap. Tetap punya keyakinan yang kuat dan pastikan bahwasanya burungmu itu adalah burung-burung jawara yang memang kamu pilih. Apapun bentuknya, bagaimana rawatanmu, pastikan keyakinan diri yang sangat luar biasa dan berani untuk mencoba. Siap. Jangan pernah lelah, nggak usah wedi. Iya. Siap. Terima kasih banyak Pak Haji ya. Saya paling suka tuh banyak yang nyebutin ketika selebrasinya Pak Haji, mana suaranya teman-teman media. Iya, Kamu mana nggak ada. suaranya. Ya. Kemarin teman-teman media di Jawa Barat merasakan itu semua. Merasakan sawerannya. Terima kasih banyak Pak Haji ya, Oke, sudah makasih, Mas. memberikan sesuatu yang terbaik kemarin di Jawa Barat. Ya. Hari ini kita mendapatkan kabar baik juga, walaupun sempat sehari setelah event kita mendapatkan kabar yang kurang enak Ya. karena salah satu kicaumannya Sahabat kicauannya kita ya. meninggalkan kita lebih awal. Ya, umur nggak ada yang punya ya Mas Dani. Benar Pak Haji. Rimen juga buat kita kali Ya, ya kan. Terima kasih banyak teman-teman yang udah nonton. Terima kasih banyak yang udah bantu komentar dah Pak Haji ini orangnya seperti apa kira-kira setelah ngobrolnya kita ya. Sampai jumpa di video berikutnya dan sampai jumpa lagi Pak Haji di gantangan pastinya. Ya. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.